Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Dibuka diktatnya di halaman 42. Saudara, tema daripada kuliah kita pada hari ini adalah bahaya takfir. Apa itu takfir? Takfir itu mengkafirkan. Tapi yang dimaksud takfir di sini adalah at-takfir bainal muslimin. Atau dengan kata lain, saling mengkafirkan sesama umat Islam. Jadi umat Islam yang satu mengkafirkan umat Islam yang lain. Muslim yang ini mengkafirkan muslim yang itu. Nah, ini sangat berbahaya. Maka itu kita tayangkan di sini di diktat, kita lihat, kita buka diktat ini dengan slide yang berbunyi at-takfiru amrun azimun wa khatir. Artinya saling mengkafirkan sesama umat Islam itu atau pengkafiran di antara umat Islam adalah amrun azim. Adalah urusan yang sangat besar, sangat serius. Bukan urusan kecil, bukan urusan main-main. Wa khatir, dan merupakan urusan yang sangat berbahaya. Nah, karena itu sejak awal pelajaran ini kita ingatkan, hati-hati jangan sampai kita terjebak atau jatuh dalam sikap mengkafirkan sesama saudara muslim. Walaupun kita berbeda mazhab, walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita berbeda jalan, selama orang itu adalah orang Islam, sebesar apapun dosa yang dilakukan, tidak boleh kita mengkafirkannya. Karena dosa sebesar apapun tidak membuat orang itu menjadi kafir, kecuali dosa syirik, kecuali dosa kalimat-kalimat kufur yang bawah, ya, kalimat-kalimat kufur yang jelas, nyata. Selama dosa, katakan seseorang berzina, membunuh saudara, kemudian merampok, sebesar apapun dosa yang dilakukan, ya, dia berdosa besar. Dia asim, pendosa. Dia itu asi, memang pelaku maksiat. Dia itu mujrim, memang penjahat. Tapi jangan sekali-kali dikafirkan. Kecuali ada bukti nyata, jelas. Kalau dia mengingkari Allah, kalau dia mengingkari Nabi, kalau dia mengingkari Al-Quran, kalau dia mengingkari usuluddin, pokok-pokok ajaran agama. Kalau dia mempersekutukan Allah, baru kita kafirkan. Kalau dia mencaci maki, enggak beriman kepada Nabi Muhammad, baru kita kafirkan. Kalau dia menolak Al-Quranul Karim, menghina-hina Al-Quran, saudara, baru boleh kita kafirkan. Tapi kalau dia enggak sholat, enggak puasa, zina, bikin dosa-dosa, ya dia pendosa. Dia pendosa, dia penjahat. Tapi jangan sekali-kali dikafirkan. Nah, ini penting sekali, karena persoalan pengkafiran ini persoalan besar, persoalan sangat serius, gak boleh main-main. Ada syarat-syaratnya untuk bisa kita mengkafirkan seseorang. Nah, ini waktu itu di antara peserta ada yang bertanya ini soal batasan. Siapa waktu itu yang bertanya? Nah, soal batasannya apa nih? Untuk kita tahu seseorang itu kafir atau tidak kafir, batasannya di mana? Kita boleh mengkafirkan. Nah, inilah pelajarannya, insya Allah. Baik, kita mulai masuk ke slide, saudara. Yang pertama, al-adillatus syar'iyyah fi sya'ni takfir. Mari kita lihat dalil-dalil syariat yang terkait soal takfir. Nah, di halaman 43 yang ada di tangan semua peserta itu kurang itu. Itu di situ hanya dalil hadis. Dalil Qur'annya belum masuk itu. Nah, maka itu kita perhatikan, catat saja nanti di bagian halaman itu, perhatikan di layar. Jadi ada dua, ada indar nabawi, ada indar Qur'ani. Kita mulai dari yang pertama. Mari kita lihat.
Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Al-inzarul Qur'ani anit takfir bainal muslimin. Artinya peringatan dari Al-Quran tentang pengkafiran di antara kaum muslimin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 94. Faqala ta'ala, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Jadi di sini saudara, Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 94, di mana Allah menyatakan wala taqulu. Nah, Allah peringatkan kita nih orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Wala taqulu, jangan sekali-kali kalian katakan liman alqa ilaikumus salam, yaitu kepada orang-orang yang melemparkan atau melontarkan salam kepadamu. Nah, artinya memberikan salam kepadamu, nyata, kelihatan bahwa dia ada tanda-tanda keislaman, tanda-tanda keimanan. Kalau dia memberikan salam kepada kita, ada tanda-tanda keimanan. Jangan sekali-kali kita katakan kepada orang tersebut, lasta mu'minan, engkau bukan orang yang beriman. Nah, ini surat An-Nisa, yaitu ayat 94. Nah, nanti bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa tersebut, saudara. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 94, kalau kita mau lihat ayat lengkapnya, saudara, dari sebelumnya, ini ayat sebetulnya berkaitan dengan arahan atau peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang Islam yang berjihad di jalan Allah. Di mana disebutkan di ayat 94, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Jadi Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, yaitu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan idza darabtum fi sabilillah, kalau kamu berangkat jihad di jalan Allah, fatabayyanu, maka di sini diminta maka telitilah. Nah, jadi kalau kamu ini berangkat jihad, perang di jalan Allah, wajib teliti, hati-hati, kata Allah. Nah, masuk ke ayat tadi, wala taqulu, jangan sekali-kali. Nah, engkau mengatakan liman alqa ilaikumus salam, kepada orang-orang yang memberikan salam kepadamu, lasta mu'minan, kamu bukan mukmin, kamu bukan orang yang beriman. Nah, dilarang oleh Allah, saudara. Nah, berkaitan dengan ini, nanti kita akan lihat satu kejadian, bagaimana seorang sahabat Nabi tetap membunuh orang kafir di medan perang, padahal orang tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nanti kita lihat yang berikutnya. Nah, sekarang ini ayat Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran dilarang kita sembarangan mengatakan kepada orang-orang Islam, saudara sesama muslim, lasta mu'minan, kamu bukan orang beriman, kamu orang kafir, nggak boleh. Nah, jadi jangan sekali-sekali mengatakan seperti itu kepada orang sesama muslim. Nah, berikutnya ada satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana bahwasanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana beliau katakan, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Jadi di sini dikatakan, saudara, oleh Nabi, idza qala ar-rajulu, kalau seseorang mengatakan li akhihi, kepada saudaranya, sama-sama muslim. Kalau seorang muslim mengatakan kepada saudara muslimnya, ya kafir, hei kafir, maka apa yang terjadi? Faqad ba'a biha ahaduhuma. Nah, di sini dikatakan oleh lagi, maka kalimat lontaran kafir tadi, saudara, akan kembali kepada salah satunya.
Maksudnya salah satunya, kalau yang disebut kafir itu betul-betul kafir, selesai. Memang betul dia kafir. Tapi kalau ternyata orang yang disebut kafir tadi tidak kafir, saudara, maka kalimat kafir akan mengenai orang yang mengatakannya. Hati-hati, dia akan menanggung dosanya. Status itu bisa mengenai dirinya. Hati-hati, bisa jadi nanti bukan orang yang disebut kafir itu kafir, justru dirinya yang menyebut orang lain itu kafir, justru dia nanti yang kafir. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Maka itu di sini dikatakan ba'a biha itu artinya ai raja'a biha wa tahammala ismaha wa ada alaihi hukmuha. Jadi kata ba'a biha itu artinya kata-kata kafir itu saudara kembali kepada dirinya dan dia menanggung dosanya, bahkan hukumnya akhirnya menimpa dia. Nah, maka itu hati-hati, jangan sekali-kali menyebut ya kafir kepada sesama muslim. Enggak boleh. Jadi kalau kita mau sebut kafir, ya betul-betul dipastikan dulu dia kafir atau tidak. Kalau orang kafir di luar Islam memang kafir, saudara. Nah, boleh kita sebut kafir. Nah, bahkan bukan hanya boleh, wajib kita mengkafirkan orang kafir. Nah, jadi jangan juga orang kafir dianggap beriman. Sebagaimana sudah kita bahas pada pelajaran yang lalu. Orang kafir, katakan mereka kafir. Orang Islam, katakan mereka Islam. Jangan sekali-kali orang Islam disebut kafir. Nah, baik. Di dalam diktat halaman 44, nah di situ ada dengan singkat sekali disebut hadisul wasiyah bi ihraqil jussah, tentang hadis wasiat membakar jenazah, saudara. Nah, ini saya mau tampilkan di layar hadis lengkapnya. Yang ada di mana? Yang ada di diktat yang ini. Ini ada di diktat. Nah, ini hadis lengkapnya. Kita tayangkan di sini. Perhatikan. Kita tayangkan, ini ada hadis tentang Khawarij, kemudian ada hadis wasiat. Sebentar. Ada satu lagi berjuslah. Ini dia. Jadi kita mulai dari kisah Usamah dulu, saudara. Ini nggak ada, di diktat nggak ada. Makanya tadi saya katakan ini diktat emang mesti digabung dengan yang kaidah takfir. Iya, jadi ada satu diktat, judulnya kaidah takfir. Ada diktat lain yang ini judulnya bahaya takfir. Nah, mestinya dua diktat ini disatukan. Waktu itu kita pisah karena pada sanlat atau pesantren Ramadan tahun yang lalu yang digunakan yang kaidah takfir. Yang sekarang digunakan yang bahaya takfir. Maka itu saya masukkan sedikit, tapi nggak merubah diktat ini, tinggal nanti sebagai tambahan. Dicatat, perhatikan. Nah, ini yang kita tayangkan hadis yang tadi saya singgung. Tentang seorang sahabat tetap membunuh seorang kafir di medan tempur yang sudah mengatakan la ilaha illallah. Perhatikan baik-baik. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 94 maupun hadis Nabi riwayat Bukhari tentang larangan menyebut kafir kepada sesama muslim. Nah, sekarang mari kita perhatikan suatu kisah nyata di zaman Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma fi sya'ni takfir. Jadi ada suatu kisah yang menimpa Usamah bin Zaid, saudara, terkait soal pengkafiran. Usamah bin Zaid ini ayahnya yaitu Zaid bin Haritha, itu anak angkat Nabi. Nah, Zaid bin Haritha anak angkat Nabi. Nah, Usamah ini sudah dianggap seperti cucu Nabi. Jadi Usamah ini sangat disayang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi menyayangi ayahnya, dan ayahnya gugur mati syahid di medan jihad, ya ikhwan. Nah, jadi ada terjadi suatu ketika
Usamah sendiri yang bercerita. Ini yang punya cerita pelakunya, saudara. An Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yaqul. Suatu ketika Usama bin Zaid mengatakan, bercerita, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Huraqah. Fasabbahna al-qaum fahazamnahum. Jadi beliau cerita, suatu ketika Nabi mengutus kami dalam suatu kelompok jihad ke satu daerah, ya ikhwan. Nah, kemudian akhirnya kami serang daerah tersebut, terjadi yaitu tempur jihad, saudara. Akhirnya musuh-musuh Islam tadi bisa dikalahkan. Usamah ini menang, saudara. Kemudian beliau bercerita, walahiktu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Nah, salah satu episode di pertempuran tersebut, katanya Usama, saya dengan seorang ansor berdua bertemu dengan seorang musuh dari kalangan mereka tadi, saudara. Falamma qasinahu qal, dan tatkala kami sergap mereka atau orang tersebut disergap, saudara, orang tadi mengatakan la ilaha illallah. Jadi waktu disergap, orang ini mengatakan la ilaha illallah, si kafir, saudara. Apa yang terjadi? Fakaffal ansori, kawanku yang ansor yang tadi nyergap mau ikut hantam ngebunuh orang tadi berhenti, nggak jadi. Dia udah sebut la ilaha illallah, berhenti, saudara. Tapi fata'antuhu birumhi hatta qataltu. Tapi aku saat itu enggak menahan, aku punya senjata, aku punya tombak, tetap aku lepaskan. Sampai akhirnya aku berhasil membunuh orang tadi. Sehingga orang yang sudah disebut la ilaha illallah tadi terbunuh, saudara. Falamma qadimna balagan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kami, dia dengan yang ansor tadi itu sahabatnya, kembali ke Madinah, saudara. Nah, akhirnya sang sahabat tadi lapor ke Nabi tentang apa yang dilakukan oleh Usama, saudara. Dilapor bahwa Usama ini orang udah nyebut la ilaha illallah tetap dibunuh. Si ansor ini nggak berani, dia udah sebut la ilaha illallah nggak boleh dibunuh, berarti udah Islam. Orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti Islam. Islam boleh gak dibunuh? Nggak boleh. Nah, makanya si ansor nggak mau melanjutkan. Walaupun sudah disergap ini tinggal dibunuh, nggak mau. Tapi ternyata Usama tetap ngebunuh orang tadi, saudara. Diceritakan kepada Nabi. Apa yang terjadi? Saudara, Nabi katakan kepada Usama. Kata Nabi, ya Usama, hei Usama, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apa betul kau bunuh dia setelah dia mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, kata Usama. Ini kan yang cerita Usama nih. Kata Usama, aku jawab, kana muta'awwidzan ya Rasulullah. Jadi yang aku yakini ya Rasulullah, dia ngucapin la ilaha illallah cuma buat melindungi diri. Muta'awwidzan. Karena banyak orang tahu kalau sudah ngucapin la ilaha illallah nggak boleh dibunuh, udah Islam. Jadi aku yakin dia ngucapin itu cuma buat ngelindungi diri supaya nggak dibunuh. Atau dengan kata lain pura-pura lah masuk Islam buat ngelindungi diri. Itu jawaban Usama. Kemudian apa saudara? Setelah itu kata Usama, famazala yukarriruha. Tapi Nabi lagi-lagi terus mengulangi, kamu bunuh orang yang sudah ngucapin la ilaha illallah. Berkali-kali Nabi katakan itu kepada Usama. Kamu bunuh orang yang sudah ngucapin la ilaha illallah. Benar kamu bunuh orang yang sudah ngucapin la ilaha illallah. Berkali-kali, saudara. Sampai katanya Usama, hatta tamannaitu, saking seringnya Nabi negor aku, kamu kok bunuh orang yang sudah ngucapin la ilaha illallah, sampai-sampai aku berharap anilam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Aku berharap aku belum masuk Islam pada hari kejadian itu. Artinya apa? Teguran Nabi itu menunjukkan Nabi marah. Itu suatu kesalahan besar.
Nggak boleh dia lakukan, saudara. Nah, hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayati Muslim, saudara. Ini hadis muttafaqun alaih berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. Dan fi riwayati Muslim, saudara, ada tambahan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Usamah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan kepada Usamah, begitu Usamah jawab, "Ya Rasulullah, dia ngelindungi diri. Dia cuma mau cari selamat, dia pura-pura masuk Islam." Apa kata Nabi? "Afala sakakta an qalbih?" Apa kamu sudah buka dia punya hati? Kamu sudah belek itu dia punya dada. Hatta ta'lama aqalaha amla. Sehingga kok kamu bisa tahu kalau dia sudah mengatakan atau belum mengatakan? Apa kau lihat hatinya? Saudara. Nah, di situ dia Usamah, saudara. Jadi Usamah bilang dia pura-pura, dia nggak serius masuk Islam. Dari mana ente tahu kalau dia pura-pura? Dari mana ente tahu kalau dia hanya ingin melindungi diri? Apa ente udah buka hatinya? Apa ente udah lihat apa yang ada di dalam hatinya? Sehingga ente tahu, oh dia pura-pura. Oh dia nggak ngucapin itu hatinya. Yang ngucapin cuma mulutnya. Apa kau buka dia punya hati? Saudara. Dan di riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Wallahi," kata Nabi. Nabi bersumpah, "Demi Allah, ma umirtu li an asyukka ma fi bitunin nas." Demi Allah, aku tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka apa yang ada di hati manusia. Artinya apa? Urusan hati, urusan Allah. Yang penting zahirnya dia udah la ilaha illallah, udah masuk Islam, udah selesai. Jangan pakai mengatakan oh, dia pura-pura, dia nggak serius, dia nggak betul-betul masuk Islam, dia cuma melindungi diri. Nabi nggak kasih. Jadi kata Nabi, urusan aku ini nggak diperintah oleh Allah untuk buka hati manusia. Nah, dari sini saudara, kita bisa lihat peristiwa yang luar biasa. Dan yang menceritakan adalah pelakunya sendiri, saudara. Nah, kenapa Usamah menceritakan ini? Saking pentingnya persoalan ini. Jangan sampai nanti orang lain terjerumus dalam persoalan yang sama. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan di sini? Satu, istinkarun Nabi ala Usamah radhiyallahu anhu. Nabi begitu mengingkari apa yang dilakukan oleh Usamah. Lama qatala man qala la ilaha illallah. Tatkala dia melakukan pembunuhan atau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dhannan, dia mengira annahu muta'awwidzun minal qatli, bahwa orang tersebut hanya sekedar untuk melindungi diri. Berarti ingkarnya Nabi menunjukkan perbuatan itu nggak boleh dilakukan oleh umat Islam. Yang kedua, dari perbuatan Nabi ini terlihat siapapun kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia saudara muslim kita, nggak boleh kita kafirkan. Kira-kira jelas tidak? Nah, dari sini yang kedua, saudara, qurratil qaidah, muncullah kaidah yang menjadi pegangan para ulama. Apa itu kaidahnya? Al-hukmu bil-zawahir wa tafwidus sarair ilallah. Jadi kita itu hanya boleh menghukumkan zahirnya saja. Zahirnya dia ngucapin la ilaha illallah, zahirnya dia sholat, zahirnya dia puasa, zahirnya dia melakukan rukun iman, rukun Islam, cukup. Cukup, dia muslim, saudara kita. Nah, nggak boleh kita kafirin. Oh, tapi hatinya begini, bukan urusan kita. Nggak ada yang tahu hati manusia. Yang tahu hatinya itu adalah Allah. Nah, jadi cukup zahirnya saja. Makanya orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka tetap disebut muslim. Tetap disebut orang Islam, saudara. Orang-orang munafik, saudara. Nah, zahirnya dia memang munafik, tapi zahirnya juga, saudara, dia menunjukkan kalau dia itu Islam, la ilaha illallah, dia sholat, dia kumpul lalu umat Islam. Padahal hatinya nggak begitu. Nah, kita nggak boleh langsung menuding seseorang itu, saudara, orang munafik aja nggak boleh langsung kita kafirkan. Nggak boleh. Saudara, bisa jadi si munafik udah kafir. Hatinya bisa jadi udah kafir. Tapi dari mana kita tahu dia udah kafir? Kafir tidaknya dalam hati seseorang hanya siapa yang tahu? Allah. Nah, jadi kita jangan mengambil, saudara, hak Allah. Hanya Allah yang tahu, tahu-tahu kita sok tahu, saudara. Nah, ini
sangat penting kita ketahui. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ada pelajaran. Ada orang kafir di medan tempur mau dibunuh sama sahabat. Saudara, dia sebut la ilaha illallah. Nah, sahabat khawatir atau ragu, jangan-jangan dia pura-pura. Namanya aja lagi perang. Nah, akhirnya sahabat ini tetap ngebunuh, saudara. Secara logika, si sahabat tadi kita maklumi secara logika nih. Nah, dia takut, wah jangan-jangan pura-pura. Ntar anda nggak bunuh, tahu-tahu dia yang nyerang lagi. Kan bisa terjadi pengkhianatan semacam itu. Nah, karena khawatirnya, wah ini kelihatannya pura-pura nih, saudara. Karena beberapa detik sebelumnya orang ini masih megang pedang, masih ngehantam umat Islam, masih perang, masih mau ngebunuh sahabat. Nah, tapi begitu dia tersudut, terpojok, dia mau dibunuh, tahu-tahu dia sebut la ilaha illallah. Saya tanya, secara logika, Usama nggak percaya dengan Islamnya, wajar tidak? Wajar. Secara logika. Tapi di sini kita nggak bicara logika, kita bicara hukum syariat. Hukum syariat menentukan nggak boleh. Walaupun hati kita nggak yakin dia masuk Islam, hati kita ini nggak yakin dia ini benar-benar mengucapkan la ilaha illallah, tetap nggak boleh dibunuh. Kalaupun kita khawatir, saudara, oh jangan-jangan pura-pura, ya diikat dulu kek, dikurung kek, bukan dibunuh, saudara. Untuk memastikan dia masuk Islam apa enggak. Nah, tapi main langsung bunuh, kalau orang sudah masuk Islam, tidak boleh. Nah, sampai di sini jelas. Ada pelajaran lain yang kita dapatkan. Ini orang baru la ilaha illallah, udah nggak boleh dibunuh. Padahal orang yang ngucapin la ilaha illallah ini belum sholat, belum zakat, belum wudu, belum melakukan kebaikan, belum sedekah, belum baca Quran, belum. Amal dia baru apa? La ilaha illallah, itu doang. Dia baru menyatakan imannya. Amal dia nih, dia punya lisan nih baru ngucapin la ilaha illallah. Udah nggak boleh dibunuh. Padahal belum sholat, belum zakat, belum puasa, belum melakukan arkanul Islam, saudara. Kecuali la ilaha illallah, saudara. Nah, kalau orang yang baru masuk Islam saja belum melakukan berbagai macam amalan, baru la ilaha illallah aja nggak boleh dibunuh, saudara, nggak boleh dikafirkan. Lalu bagaimana dengan orang yang dari lahirnya udah Islam? Lahir diazanin sama orang tuanya, dikomatin, udah gitu diakekahin, diajarin ngaji, dari kecil dia udah sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, saudara, dia zakat, dia melakukan amalan soleh, saudara. Begitu udah gede, gara-gara tabaruk dikafirin. Cuman gara-gara tabaruk, saudara, atau gara-gara dia tawassul, hanya gara-gara baca ya Rabbi bil Mustafa, wah ini udah mengkultuskan Nabi, kafir, musyrik. Astagfirullahaladzim. Saudara, nih orang kafir tadi nih baru la ilaha illallah doang, udah boleh belum dibunuh? Udah boleh dibunuh? Boleh gak dibunuh? Gak boleh. Baru la ilaha illallah gak boleh dibunuh. Dia udah beramal belum? Udah sholat? Udah puasa? Udah zakat? Belum ada amalnya? Amal lisannya baru apa? Boleh gak dibunuh? Gak boleh. Nah, lalu bagaimana orang Islam yang dari kecil udah Islam? Nih Indonesia nih, jutaan umat Islam di Indonesia dari kecil udah Islam. Dari kecil sholat, puasa, zakat. Dan mereka berakidah Asy'ari. Tahu-tahu ada kelompok di luar Asy'ari mengatakan Asy'ari kafir. Apa, saudara? Enak betul ngafirin orang. Kenapa Asy'ari kafir? Saudara, karena nggak mengakui Allah itu punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Dia merasa dirinya yang paling benar. Asy'ari disalahin, wah dikafirin, saudara. Ini torigoh macam apa? Nah, saya berharap orang-orang kelompok seperti ini segeralah tub ilallah, taubat kepada Allah. Ayo kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah. Kita lihat yang dicontohkan oleh Nabi. Enggak mudah mengkafirkan orang
Islam. Jangan sembarangan saudara mengkafirkan orang Islam. Orang Islam nggak boleh dikafirkan karena dosa atau karena bid'ah. Nggak boleh, saudara. Nanti kita lihat ada kaidahnya. Nggak boleh ada seorang muslim dikafirkan hanya gara-gara masalah khilafiyah, hanya gara-gara masalah bid'ah, bahkan gara-gara dosa besar pun nggak boleh dikafirkan, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham? Ya, baik. Jadi sekali lagi saya tanya, kalau gitu masalah pengkafiran orang Islam ini masalah kecil atau besar? Masalah besar, hati-hati.